Imam Al-Jazri di dalam kitab Madzhabul Arba'ahnya, beliau mengatakan orang yang tidak bermadhab itu ibadahnya salah. Orang yang tidak mau ikut terhadap salah satu dari madhab 4, maka ibadahnya salah. Itu kata Imam Al-Jazri di dalam kitab beliau Madzhabul Arba'ah. Begitu juga dikarang oleh Said Ramadan Al-Buti, itu beliau ulama Syria, Syekh Said Ramadan Al-Buti. Beliau menulis sebuah kitab Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Syariat Al-Islam. Kata beliau, Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Syariat Al-Islam. Orang yang tidak mau bermadhab maka telah melakukan bid'ah yang akan merusak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, para asatid, khususnya kepada beliau Kiai Haji Bapak Ahmad, kepada Sahibul Bait Bapak Haji Edi, Bapak Haji Edi, para jamaah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sebuah tempat yang insya Allah mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah menunjukkan kita dari jalan yang salah menuju jalan yang benar dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang masalah wudhu ya, masalah wudhu. Soalnya fikih itu yang mengawal syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa fikih maka syariat Allah habis. Tanpa ilmu fikih syariat Allah itu habis. Soalnya ilmu fikih itu ilmu yang menjadikan sah dan tidaknya ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun ibadah kita ini sudah ada aturan dari Allah, dari Al-Quran, dan dari Rasulullah, yaitu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dan sunnah tanpa melihat apa yang sudah diterangkan oleh para ulama. Nggak bisa langsung kita merujuk kepada Al-Quran tanpa melihat tafsir-tafsir yang sudah dikarang oleh para ulama. Kita nggak akan bisa merujuk langsung kepada hadis Nabi tanpa melihat sarah-sarah hadis yang sudah dikarang oleh para ulama. Kalau kita ingin benar menjalankan ibadah, maka kita harus mengikuti ijtihad para ulama. Ijtihad soalnya uang ning donya iku ana loro.
ono mujtahid, ono muqallid. Nah, mujtahid itu berarti orang yang ahli menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu ono 4 itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kita ini adalah muqallid, orang yang ikut terhadap pendapatnya para ulama mujtahid. Sehingga Imam Al-Jazri di dalam kitab Madahibul Arba'anya, beliau mengatakan orang yang tidak bermadhab itu ibadahnya salah. Orang yang tidak mau ikut terhadap salah satu dari madhab 4, maka ibadahnya salah. Itu kata Imam Al-Jazri di dalam kitab beliau Madahibul Arba'ah. Begitu juga dikarang oleh Said Ramadan Al-Buti, itu beliau ulama Syria, Syekh Said Ramadan Al-Buti. Beliau menulis sebuah kitab Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Duhaddidu Syariat Al-Islam. Kata beliau, Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Duhaddidu Syariat Al-Islam. Orang yang tidak mau bermadhab maka telah melakukan bid'ah yang akan merusak syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya Al-Quran itu kan banyak, 30 juz. 30 juz. Hadis Nabi itu ribuan. Bahkan Imam Al-Manawi di dalam kitab beliau Faidul Qadir, sarahnya Jam'u As-Shahir, karangannya Imam Suyuti, beliau mengatakan Imam Ahmad itu konon katanya apal 1 juta hadis. Apal 1 juta hadis. Itu kata Imam Manawi di dalam kitab beliau Sarah Jam'u As-Shahir sing jenenge Faidul Qadir. Apal 1 juta hadis. Kita apal piro, Pak? Apal piro gitu kira-kira kita ini? Apal siji wis lumayan. Apal siji wis lumayan. 1 juta hadis itu saksanate, orang matannya hadis tok. Bukan dawuhnya Rasulullah saja, tidak. Tapi mulai dari an sampai Rasulullah itu apal. Iku Imam Ahmad ibnu Hanbal. 1 juta hadis. Lah ngono kita nggak apal siji we kok ora mau kok tidak mau bermadhab, kan salah total. Nah, ngoten. Tuh, apa itu Imam Ahmad ibnu Hanbal. Lah Imam Ahmad ibnu Hanbal sing hebate ngono iku santrine Imam Syafi'i. Santrine Imam Syafi'i. Imam Ahmad beliau mengatakan, kalau saya tidak menemukan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan saya tidak bisa berijtihad, saya mengambil pendapatnya Asy-Syafi'i. Wah, Imam Syafi'i, saking hebatnya Imam Syafi'i. Dan alhamdulillah mayoritas penduduk Indonesia itu mengikuti madhab Imam Syafi'i. Yang paling laku nih Indonesia madhab Imam Syafi'i. Nah, selain Imam Syafi'i itu orang laku. Nah, di Indonesia loh ya, di Indonesia. Memang mayoritas mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, insya Allah malam ini saya akan menjelaskan tentang masalah wudhu sesuai dengan madhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, masalah wudhu, masalah yang berhubungan dengan wudhu, itu sebetulnya banyak sekali. Yang pertama adalah syarat sahnya wudhu. Jadi sebelum kita wudhu, kita harus ngerti syarat sahnya wudhu itu apa wae. Yang kedua, rukunnya wudhu. Yang ketiga, sunnahnya wudhu. Yang keempat, makruhnya wudhu. Yang kelima, baru hal-hal yang membatalkan wudhu. Itu masalah wudhu tok. Ngentekno umur. Itu nanti dibahas ini sampai jam 3 esok. Sampai jam 3 esok dibahas kabeh, Pak. Dibahas kabeh. Lah di dalam madhab Imam Syafi'i ya, di dalam fikih rukun wudhu itu ada 6. Rukun wudhu ada 6. Yang 4 diambil dari Al-Quran, yang 2 diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Rukun wudhu ono 6. Lah 6 tadi, sing 2 diambil dari hadis Nabi, sing 4 diambil dari
Al-Quran. Dari Al-Quran. Nah, untuk menjelaskan begini, kalau nggak ulama nggak bisa. Makanya kita harus ikut ulama. Jenengan golek ini golek Al-Quran atau golek hadis, tidak akan menemukan arkanul wudu sitatun. Rukun wudu ono 6 gak ono. Jenengan coba maca Al-Quran, mulai awal surat Fatihah sampai An-Nas, tidak ada satupun ayat yang mengatakan arkanul wudu sitatun. Rukun wudu ono 6, nggak ada. Nggak ada ya. Lafat arkanul wudu sitatun itu nggak ada. Ini gone hadis Nabi, yang terkenal hadis Nabi kan sudah dikarang oleh para ulama itu. Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Nah, itu kan sing 6 itu Kutubus Sittah, memang kitab terkenal. Jadi kan buka Sahih Bukhari sampai Sunan Ibnu Majah, nggak ada lafaz arkanul wudu sitatun, itu nggak ada. Rukun wudhu ada 6 itu tidak ada. Nah, rukun wudhu ada 6 kita temukan di dalam ijtihadnya para ulama. Di antaranya adalah madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, saumpama kita golek dia bingung. Bingung nopo boten? Bingung. Pemene maca Quran aras-arasen. Maca Quran aras-arasen. Paling pendata setahun minggu pisan. Wayahe dina Ramadan. Apa meneh maca hadis tambah belas ora tahu. Ngono kok harus kembali kepada Quran hadis tanpa merujuk pendapat ulama. Puyeng orang-orang ngerti. Nah, sing pertama, rukun wudu adalah niat. Rukun wudu adalah niat. Nah, kapan kita niat? Kapan kita niat ketika akan melaksanakan wudu? Niat itu harus bersamaan dengan membasuh wajah. Jadi niat itu harus bersamaan dengan basuh wajah, Pak. Biasanya sebelum wudhu kita kan cuci tangan dulu ya. Cuci tangan dulu. Ketika cuci tangan itu belum niat. Belum niat, Pak. Cuci tangan itu belum niat nawaitul wudhu, belum. Tapi apa? Ketika kita cuci tangan, maka niatnya adalah saya niat melakukan sunnah wudhu. Nah, jadi dengan pas cuci tangan sebelum wudhu itu nek diniati saya melakukan sunnah wudhu, maka cuci tangan sebelum wudhu dapat pahala. Tapi kalau cuci tangan nggak diniati menjalankan sunnah wudhu, ya nggak dapat apa-apa. Karena jenengan sebelum membasuh wajah itu biasanya kan cuci tangan. Nah, niat wudhu ini harus bersamaan dengan membasuh wajah. Misalkan begini, misalkan kita mengusapkan air ke wajah kita, membasuhkan air ke wajah kita. Pas air kita basuhkan di wajah kita, baru kita niat nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Itu ketika air sudah menetes di wajah kita. Paham ya? Berarti seumpama niatnya itu sebelum air menetes di wajah kita, sebelum kita basuhkan air ke wajah kita, dan pas membasuh wajah tidak niat, maka wudhunya mboten sah. Maka wudhunya mboten sah. Itu caranya niat wudhu. Jadi niat itu harus bersamaan dengan waktu membasuh wajah. Pas air kita basuhkan di wajah, kita niat nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Kok niatnya sebelum basuh wajah? Misalnya pas waktu cuci tangan, kita sudah niat nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Dan pas basuh wajah, nggak niat lagi, maka wudhunya mboten sah. Maka wudhunya mboten sah. Nah, ini
banyak dari orang yang melakukan wudhu niate ketika basuh tangan, ketika mencuci telapak tangan itu loh. Nah, padahal syaratnya niat pas waktu ketika kita basuh wajah. Nah, itu rukun wudhu yang pertama niat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu asy-Syaikhan, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu argumentasinya niat. Nah, kemudian yang kedua, rukun wudhu itu adalah basuh wajah. Basuh wajah. Nah, batasnya wajah mana yang harus kita basuh? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Mana batas wajah yang harus kita basuh dan kena air? Nah, batasnya wajah, kalau dari atas, itu mulai dari yang ditumbuhi rambut, Pak. Mulai dari yang ditumbuhi rambut ini. Sampai di bawah dagu. Mulai yang ditumbuhi rambut sampai di bawah dagu. Lah kalau itu lebarnya, mulai dari cenil telinga kanan ini sampai cenil telinga kiri. Lah ini semuanya harus rata kena air begini. Semuanya harus rata. Harus sampai di bawah dagu, Pak. Harus sampai di bawah dagu. Kalau wudhunya tidak sampai di bawah dagu, maka mboten sah wudhunya. Wudhunya mboten sah. Kalau cuma sampai gini tok ini basuh. Nawaitul wudhu'a. Sampai gini tok. Tidak sampai sini, maka wudhunya mboten sah. Harus sampai di bawah dagu. Kenapa? Kok harus sampai di bawah dagu? Soalnya di dalam kaidah fikih itu ulama mengatakan malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menyempurnakan kewajiban, maka hal tersebut menjadi wajib hukumnya. Nah, kalau wajah itu kan dari sini sampai sini sebetulnya, ya kan? Lagi ini kita ketika basuh wudhu ya, mengepaskan mulai dari yang ditumbuhi rambut sampai pas dagu itu sulit sekali. Mengepaskan kan sulit. Makanya ulama mengatakan malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadikan kewajiban itu sempurna, maka hal tersebut juga menjadi wajib untuk dibasuh. Berarti sampai di bawah dagu. Nah, kalau wudhu kita sampai di bawah dagu, maka otomatis wajah yang wajib dibasuh pasti kena air. Pasti kena air. Nah, niku rukune wudhu sing nomor loro. Jadi mulai dari yang ditumbuhi rambut sampai di bawah dagu. Nah, ono pertanyaan gitu. Ustaz, seumpama sing ditumbuhi rambut itu mulai tengah gini. Ono wong kadang-kadang sampai tengah ada, Pak. Ada ya gitu. Ada. Tumbuh rambutnya tumbuhnya kok gini, Pak. Ini ora tumbuh. Ini ora tumbuh. Ada ya. Tapi nek ini orang ono ketane. Jadi yang saumpama ono wong rambutnya itu mulai dari sini tumbuhnya, Pak. Gini yo. Kayak sini. Lah kira-kira sing dibasuh dari mana? Tetep sing dibasuh mulai dari tumburnya rambut umumnya manusia, Pak. Umumnya manusia. Nah, manusia kan dari sini. Lah nek ini kan orang umum. orang umum. Maka tetap yang dibasuh dari yang ditumbuhi rambut umumnya manusia. Nah, berarti dari sini nyampe di bawah dagu. Itu wajah yang wajib dibasuh. Lah adapun wajah sing modelnya koyok ngene iki, Pak. Nah, itu dilihat, wajah saya itu dilihat. Kan ono sing ke belakang ini, Pak. Nah, ini kan nggak ditumbuhi rambut nyampe ke belakang ya. Nah, ini nggak wajib dibasuh. Ini loh, sing itu jenenge ono melengkungi ke belakang ini loh. Nah, ini jenenge apa? Teluk ya. Teluk apa dia? Teluk rambut ya. Lah ini nggak wajib dibasuh. Tidak wajib dibasuh. Tapi sunnah dibasuh ini.
teluknya itu sunnah dibasuh. Nah, itu wajah apa itu batasnya ketika kita basuh wajah ketika wudhu. Jadi harus rata bener Pak. Jangan sampai gak roto. Nah gak roto sedikit saja maka wudhunya boten sah. Ada sedikit bagian wajah yang tidak kena air maka wudhunya boten sah. Nah, cuma kita harus yakin Pak. Jadi ketika kita basuh wajah, yakin wis roto. Ora usah nggawa kaca, Pak. Iki wis sempurna apa urung ora usah. Sing penting kita yakin sudah terbasuh semuanya, ya sudah. Ngoten. Iku rukune wudu sing nomor loro. Sing nomor 3 mengusap kepala. Tangan ya? Kaki tangan. Sing nomor 2 itu mengusap kedua tangan mulai dari ujung jari sampai di atas siku. Kalau pas di siku sini boten sah Pak. Harus di atas siku ya. Harus di atas siku. Jadi mulai dari ujung jari sampai di atas siku. Kalau dipaskan sini maka boten sah wudunya. Padahal nenggone Al-Qur'an itu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku. Tapi ulama mereka ijtihad harus sampai di atas siku. Kenapa? Yaitu tadi malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadikan kewajiban itu sempurna, maka sesuatu itu wajib juga dibasuh. Niku kaidah fikih, Pak. Kaidah fikih sing sudah disepakati oleh ulama. Jadi mulai dari ujung jari sampai di atas siku. Kalau pas sampai siku sini, maka wudhunya nggak sah. Nah, ini wudhunya tidak sah. Harus sampai di atas siku. Ini jenenge malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Paham ya? Nah, dan yang perlu diperhatikan Pak, ketika kita membasuh tangan, itu seumpama ono uwong kukune panjang. Ono uwong kukune panjang. Nah, seumpama ono uwong kukune panjang dan di bawah kukunya ini ada kotorannya. Kotorannya. Maka ketika mau wudhu, kotorannya harus dihilangkan. Biasanya kan kotoran lemah atau sing nempel sampai rupanya ireng ya, rupanya ireng. Nek sebelum wudhu kotorannya harus dihilangkan. Kenapa? Soalnya kulit yang ada di bawah kuku yang panjang kan bawah, berarti kan kalau kukunya panjang ini kan ada kulit Pak ya, ada kulit. Kalau kukunya panjang ini kan ketutupan kuku. Padahal sebetulnya seandainya kukunya itu dipotong dengan bagus, maka ini kelihatan. Berarti kulit yang ada di bawah kuku ini wajib terkena air. Soalnya masih dikategorikan anggota luar. Luar. Nah, kalian yang orang sing kukune panjang harus hati-hati. Harus betul-betul kukune dibersihkan sebelum mau wudu. Soalnya nek ono kotorane ireng nggak dibersihkan pas wudu, maka air tidak bisa nyampe ninggone kulit yang ada di bawah kuku tadi. Nah, itu betul-betul diperhatikan ketika wudu. Paham ya? Nah, ini kedua tangan. Lah seumpama ono uwong Pak, masalah ini, ono uwong tangane potong. Tapi kan akeh wong tangane potong Pak. Nek kencing manis itu kadang-kadang dipotong. Nggih to mboten nggih. Saiki ku akeh sikile dipotong, tangane dipotong. Zaman saya. Seumpama ono uwong tangane dipotong Pak. Dipotong nyampe segini. Ya, berarti sing wajib dibasuh sisane sampai di atas siku. Paham nggih? Tapi nek dipotongnya pas nyampe siku, maka dia tidak punya kewajiban untuk basuh tangan tadi. Jadi pas terpotong nyampe sini, maka ini nggak wajib dibasuh.
Soalnya mulai dari sini sampai sini itu bukan anggota wudhu. Anggota wudhu kan dari ujung jari sampai siku. Nah, pas siku kok terpotong, maka di atas siku tidak wajib dibasuh. Nah, niku nek enten tiang sing tangane terpotong. Lah nek ana uang jarine pitu. Oh, wong jarine pitu. Kabeh harus kena air. Semuanya harus dibasuh kena air. Jangan dipilih sing limo tok. Sing limo. Wah, wongku jarine biasanya limo. Lagi kok ono jarine pitu, yes tak pilih sing limo gak oleh. Harus semuanya dibasuh semuanya. Ku nek ono wong jarine pitu. Pokoknya sing ada di tangan maka harus kena air sampai di atas siku. Lalu ono uang terpotong pas nyampe siku, maka dia tidak punya kewajiban untuk membasuh tangan. Paham? Ono pertanyaan, monggo ditanya Pak. Nanti kalau bisa ya tak jawab. Nah orang iso, ya tak PR. Kulo tak datang teng gini dalemin jenengan, tapi disiapno kopi. Nah, ini bagus pertanyaannya. Nah, ketika basuh tangan itu dari ujung jari apa dari siku? Ngoten nggih? Maksud saya yang apa atau yang jatah saya. Oh gitu. Oh iya iya. Bener. Iya. Nah, ini tak bacakan nggih. Nah, tak bacakan. Ini ada ini. Wa yakunu al-ghuslu min bidayati atrafil asabi ila akhiril mirfaqain wa kullu ma'al yadain min sya'rin yajibu ghuslu. Nah, kalau di dalam kitab ini dijelaskan Pak. Ini bukan masalah atas dan bawah. Cuma apa itu cara basuhnya itu dari ujung jari sampai siku. Bukan dari siku nyampe ujung jari. Nah, ngoten. Apa dari atas dari bawah terserah. Dari atas bawah terserah. Jadi dari atas boleh, bawah boleh. Cuma cara sing paling apik dari ujung jari sampai ke siku. Bukan dari siku nyampe ke ujung jari. Iku cara sing paling apik. Tapi seumpama dibasuh teko ndiwe boleh, sing penting rata. Apa teko ngisor teko dhuwur terserah, sing penting rata. Nah iku. Paham nggih? Kemudian sing nomor berapa ini? 1 2 3 4. Sing nomor 4 mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Atau mengusap sebagian rambut yang ada di batas kepala. Jadi nomor 4 rukunnya wudhu mengusap sebagian kepala atau mengusap rambut yang ada di batas kepala. Mengusap rambut yang ada di batas kepala. Nah, cara mengusap sing paling sempurna yang ada di dalam hadis Nabi itu begini. Cara ngusap sing paling sempurna sing ono ning hadise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeten carane. Ambil air, kita tempelkan apa itu ini. Kita tempelkan 2 jempol kita. Nenggone pilingan ya. Ini pilingan namanya. Ini apa Pak? Pilingan kan ya. Nah, kemudian jari telunjuk ditempelkan, kemudian ditarik ke belakang. Sampai kofah. Kofah itu sampai jitok. Jitok itu biasanya ono sing delom lho Pak Guri. Nah, sampai akhir kepala. Kemudian dikembalikan lagi. Nah, itu cara sing paling sempurna yang telah dijelaskan ning gone hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, ambil air, ditempelkan, ditarik ke belakang, sampai jitok, ditarik ke depan lagi. Sampai tiga kali. Nah, ngoten. Sampai tiga kali. Iki sing paling sempurna. Cuma ya, ning gone madhab Imam Syafi'i mengusap kepala atau mengusap sebagian rambut yang ada di kepala itu walaupun 1 helai rambut sah wudunya.
Walaupun satu helai rambut sah hukumnya. Nah, dari mana Imam Syafi'i kok berpendapat bahwa satu helai rambut ketika ngusap itu sah? Nih Al-Quran apa itu ayatnya wudu? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum. Wamsahu biruusikum. Dan usaplah sebagian kepala atau sebagian rambut sing ono ning gone kepala. Nah, Imam Syafi'i nek cara memahami yang namanya sebagian itu walaupun satu rambut juga sudah termasuk bagian rambut. Misalnya begini, Pak. Misalnya kalau telo gitu, Pak, misalnya. Bener, telo, Pak. Nah, misalnya begini, Pak. Gampang-gampangan ini sebagian itu, ya. So, iki apa jenenge? Telo gitu. Seumpama saya ambil sedikit begini. Ini namanya apa? Sebagian kecil dari telo, gini apa betul? Nah, ini cara memahami Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi walaupun satu helai rambut yang ada di batas kepala itu sudah diusap, maka wudhunya sudah sah. Kenapa? Karena beliau memahami mengusap kepala itu bukan semuanya, tapi sebagian tok. Nah, sebagian kecil itu juga sudah termasuk bagian kepala. Ini Imam Syafi'i. Nah, Imam Malik kan nggak apa. Nah, Allah memerintahkan wamsahu biruusikum, berarti yuk semuanya. Nah, Imam Malik. Nah, Imam Abu Hanifah enggak. Yang namanya sebagian itu paling enggak ya jangan kurang dari sepertiga. Itu Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Nah, Imam Malik kabeh. Itu Imam Malik. Jenenge soalnya apa? Biruusikum, usaplah kepala kalian. Imam Malik memahami ngoten. Nah, Imam Syafi'i enggak. Bak di situ diartikan menunjukkan arti sebagian. Lah, sebagian itu pun Imam Abu Hanifah mbak Imam Syafi'i beda. Imam Syafi'i saiki wis termasuk sebagian. Imam Abu Hanifah enggak. Yang dikatakan sebagian itu minimal ya seperti 3. Nah, berhubung kita ini adalah madhab Imam Syafi'i, maka seumpama ngusap sedikit saja maka sudah sah. Wudhunya sudah sah. Ambil air, dimasukkan sedikit, sah sudah. Nah, ini sangat toleransi sekali madhab Imam Syafi'i ini. Kalau di Indonesia, soalnya apa? Kalau Indonesia biasanya apa kerja nggak minyak, Pak. Rambutnya minyak. Nah, sampai melu pendapatnya Imam Malik minyaknya luntur kabeh. Soalnya wajib diusap kabeh. Imam Malik kan ngotot. Imam Syafi'i kan cukup ambil air, diginikan tok, maka sudah sah. Minyaknya awet sampai sore saya licin. Nah, itu. Kalau kita Apa? kalau kita bisa Nggak boten nopo-nopo, enggak apa-apa, itu tambah bagus. Seperti tadi kan, yang sempurna adalah semuanya. Cuma sebagian pun sudah sah. Itu mengusap kepala. Kemudian yang nomor 5, mengusap kaki. Mengusap kaki di mana yang harus kita usap? Mulai dari ujung jari sampai di atas mata kaki. Mari ujung jari sampai di atas mata kaki. Nah, khusus mengusap kedua kaki ada warning dari hadis Rasulullah. Khusus mengusap membasuh kedua kaki ini ada hadis dari wudu, Pak. Ada sahabat wudu. Diawasi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diawasi. Rasulullah niku ngoten, Pak. Jadi apapun yang dikerjakan oleh sahabat itu selalu diperhatikan oleh Rasulullah. Tepak apa ora? Cara ibadah. Ngono. Iku Kanjeng Nabi, iku pemimpin sing beneran nggih ngoten niku. Memperhatikan ibadah umat iku kira-kira bener napa mboten. Contohnya ya, kaya ana sahabat salat iku. Pas waktu Rasulullah khutbah, ana wong Badui, wong desa teko ning masjid langsung salat. Salatnya cepet-cepetan. Ora ana tumakninae. Allahu Akbar, salam. Sama Rasulullah, kum fasolli. Berdiri, salat lagi. Fa innaka lam tusolli. Kamu belum salat. Soalnya nek salat ora ana tumakninae, salatnya ora sah. Nek ora sah berarti padha karo ora salat.
Makanya waktu itu sahabat datang sholat 2 rakaat, pas waktu Rasulullah khutbah, maka sholatnya orang tumak ninai disuruh berdiri lagi. Kum fasolli, ayo berdiri sholat. Fa inna kalam tusolli, kamu belum sholat. Sholat lagi sahabat. Pas waktu itu sholatnya meneh, orang tumak ninai meneh. Kemudian Rasulullah mengatakan kum fasolli, fa inna kalam tusolli, ayo sholat lagi, kamu belum sholat. Sampai 3 kali sahabat sholat. Kemudian itu masih ditegur sama Nabi. Kum fasolli, berdiri sholat. Fa'ina kalam tusolli. Baru sahabat tadi ngomong nih Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini sholat yang saya bisa ya Rasulullah. Mungkin ada apa itu keterangan yang lain yang Rasulullah sehingga sholat saya menjadi sah. Maka Rasulullah baru menjelaskan. Nah, baru menjelaskan. Bagaimana tentang caranya sholat sing apik. Itu Rasulullah selalu memperhatikan umat ketika menjalankan ibadah. Kira-kira wis tepak apa ora sesuai dengan aturannya Allah napa mboten. Niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbak sering Rasulullah ke pasar nggih sering, Mbak. Jalan-jalan di pasar sering. Meneliti apa? Meneliti para pedagang. Kira-kira jujur apa ora dagang iki. Iku diteliti sama Rasulullah. Pernah Rasulullah jalan-jalan di pasar. Bareng ngono ana wong dodolan anggur apa kurma iki. Sing dhuwur apik anggure, Pak. Kurmane apik. Tangannya Rasulullah dimasukkan ke dalam. Ternyata ning jero ini bosok. Maka dimarahi sama Rasulullah, loh, kenapa sing bosok kok ditaruh di bawah? Ini kan menipu orang yang mau beli. Maka diberi apa itu aturan sing bener dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngoten niku Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sama, ketika itu sahabat sedang wudhu, pas wudhu diawasi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jauh. Pas waktu sahabat wudhu, pas nyampe basuh kaki, ini nggak sempurna. Pas basuh kaki nggak sempurna. Rasulullah dari jauh beliau mengatakan, wailun lil aqab minan nar, wailun lil aqab minan nar, dari Rasulullah. Wailun lil aqab minan nar, awas wahai sahabat, tumitmu masuk ning gone neraka. Awas tumitmu masuk ning neraka. Oh, iki jenenge nek ning gone ilmu sastra Arabe anu, Pak, min itlaqi juz wa iradatil kul. Kale ora ono wong iku mlebu neraka sikile tok tapi awake ora kan ora ono. Maksudnya nek tumite mlebu neraka mestine kabeh mlebu neraka. Kaya nek Al-Qur'an iku tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celakalah kedua tangan Abi Lahab. Mosok sing celaka tangane tok awake ora. Iki jenenge nek nggone sastra Arabe ilmu balaghae jenenge min itlaqil juz wa iradatil kul. Sing disebutkan sebagian tapi sing dimaksud adalah keseluruhan. Soalnya penuh dengan kalam Al-Qur'an itu balik. Hadis Rasul itu balik, penuh dengan sastra Arab, penuh dengan balaghah. Itu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Podo mbek wong Jawa. Wong Jawa itu perkataannya ya wakeh balaghah. Ana wong ditakoni gawe apa? Gawe kopi. Kopi kok digawe. Kopi wis dadi. Kopi wis dadi. Iku jenenge iktibaru mayakun. Godhog banyu yang nantinya akan jadi kopi. Masak apa? Masak nasi. Nasi kok dimasak. Oh, nasi wis dadi. Maksudnya iktibaru mayakun. Jadi nantinya yang akan jadi nasi. Rasulullah pas ana wudu sahabat, wailul lil aqab minan nar. Awas tumitmu masuk neraka dari Rasulullah. Kena apa Rasulullah pas waktu nyampe tumit, beliau memberi hadis khusus tentang masalah tumit, Pak. Soalnya tumit itu rawan pecah-pecah, Pak. Nah, rawan pecah-pecah. Paham nggih? Tumit niku biasane nek musim kemarau sing akeh pecah-pecah, Pak. Sing akeh pecah-pecah, saking panasnya pecah-pecah. Lah ketika tumit niki pecah-pecah, Pak nggih. Ini kan tumit pecah-pecah. Lah ketika pecah-pecah itu ada kulit yang kelihatan dari pecah tadi. Lah kulit yang kelihatan ini termasuk bagian dari luar. Kalau bagian dari luar maka wajib terkena air. Makanya nek ana wong pas wudu tumite pecah-pecah, Pak nggih. Maka tumite harus diangkat, diguyang banyu, digosok-gosok supaya air bisa resep ning gone kulit sing pecah-pecah tadi.
Tapi kalau cuma wudunya pas tumitnya pecah-pecah, wudu nikran biasanya wong ngene-ngene tok. Cuma di sikile disempar-sempar tok main. Pas basuh kaki ngene-ngene tok. Nah ini pecah-pecah ini air nggak bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk, maka wudunya mboten sah. Soalnya ini ada kulit yang kelihatan. Makanya Rasulullah pas waktu basuh tumit diberi hadis khusus. Soalnya Rasulullah ngerti nek tumit itu biasanya pecah-pecah dan jarang uang sing memperhatikan tumit ketika menjalankan wudhu. Dan jenengan nek pas sulitnya pecah-pecah wudhu itu diangkat diiseni banyu jero nih Pak. Supaya apa? Air masuk ke dalam kulit sing pecah. Supaya wudune sah sesuai dengan aturan yang sudah diterangkan oleh ulama di dalam kitab fikih. Niki rukune wudu sing dijelasno oleh para ulama. Lah ulama ketika menyimpulkan rukune wudu ono 6, mereka nggak sembarangan berijtihad menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sing terakhir tertib wudu urut. Nek urut berarti wudune ora sah. Dari mana tertib? Dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah seperti apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, ayatnya wudu apa? Idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum. Dengan ayat Al-Quran ya, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ya kan? Wamsahu fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dari wajah dulu, kedua tangan, kepala, baru kaki. Iku urut-urutane rukun wudu sing ana ning gone Al-Qur'an. Makanya ulama menyimpulkan tertib hukume wajib. Berarti nek ana urung wudu kok ora tertib, maka wudune mboten sah. Iki jenenge ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah dengan apa yang sudah dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Nah, iki rukune wudu. Berarti rukune wudu ana 6. Sing loro diambil dari hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sing niat innamal a'malu binniyat. Kemudian diputus dengan ayat Al-Qur'an, idza kuntum ila shalah fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian yang terakhir ibda'u bima bada Allah bih, diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki rukune wudu. Nah, kalau kita sudah menjalankan wudu dengan baik, ono hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan demikian, Mbak. Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Faqal isbahul wudu alal makari. Ini terus Kanjeng Nabi. Pas waktu Nabi pengajian model ngene iki. Karena Nabi biar nek pengajian halakoh ngeten iki, Pak. Nabi di tengah, sahabat keliling ning gone Kanjeng Nabi. Rasulullah waktu itu dawuh, wahai sahabat, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bi darajat. Maukah Anda saya tunjukkan sesuatu amalan yang bisa menghapus dosa dan bisa meninggikan derajat? Faqalu bala ya Rasulullah. Sahabat jawab, nggih ya Rasulullah. Faqala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, isbahul wudu alal makari. Sempurnakanlah wudu. Maka ketika kita menyempurnakan wudu, dosane disepuro karo Allah, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intine wong iman, wong Islam kalau memang betul-betul ning cinta ning gone Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nek kita pengen seneng ning gone Allah, kudu ikut ning gone hadisnya Nabi, kudu ikut sunai Nabi. Lah sunai Nabi kita nggak bisa paham kalau nggak ikut ulama. Kalau kita sudah ikut sunnah Nabi, maka janji Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepada kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Asline wong mukmin sing penting melu Kanjeng Nabi, insya Allah
menenek sowan ning gone ngersane Allah, dosane ora patek ono. Ya ono tapi ora patek ono. Jadi wong tetep ono dosane, tapi tetep apa iku saiki lah. Sing penting melu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan tentang masalah rukun wudu. Ya, jadi ini rukun wudu tok, syaratnya wudu belum. Sunai wudu belum, makruhnya belum, sing membatalkan wudu belum. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya sedikit dari apa ditarik karena kami pernah mendengarkan ditarik dari atas diturunkan tadi untuk dikatakan apa langsung saja Terserah, yang penting rata. Yang penting roto. Oke, yang penting roto. Lalu banyune mengukur saidi, mang yang penting belum pisah dari anggota badan. Nek banyune mengukur saidi loh Pak. Tapi ini sumber taman banyune kan wakeh. Banyune kata. Mana yang penting roto beres. Iku nih sumber taman. Siji nek banyune saidi. Memang modelnya koyok tadi nek banyune saidi Pak. Airnya dituangkan, ini jangan sampai turun Pak. Soalnya ini kalau pisah berarti nanti airnya mustakmal. Jadi ketika masih berada di atas anggota badan, walaupun ini bisa mengalir terus rata, maka sudah sah. Sing penting ngalir loh Pak ya. Kalau nggak ngalir maka nggak sah. Kalau nggak ngalir namanya ngusap. Makanya ada saya pernah melihat di YouTube itu ada dicontohkan pas wae wudu disemprot-semprot yuk. Disemprot-semprot ning tangan baru diratakan. Niku mboten sah. Kenapa? Nang namanya al-ghuslu itu adalah saya lunul ma ala jasad, mengalirkan air ke anggota badan. Nek diusap ora sah, harus airnya mengalir. Mboten. Napa? Nggih. Nggih. Nggih, mboten napa-napa. Jadi keran ya kan? Nah, mboten napa-napa. Nggih. Nggih, jemplungna nggih mboten napa-napa. Dicemplungna ning gone kolam nggih mboten napa-napa. Nggih. Asalkan 2 kolam, nggih. 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 Tempat mandi dan tempat isi, masalahnya gitu. Nggih, terus. Bagian saya dari jangan membaca doa di dalam kecuali yang doa masuk itu katanya niatnya dalam hati aja, doanya nanti di luar. Ini mohon penjelasan karena memang kebanyakan rumah kan jadi satu, kan rumah nanti kita. Seharusnya kalau berwudu itu kan di luar isi, ya, atau di sendiri, tempat sendiri. Gawe tempat dhewe ngenteno dhuwit iki ketane. Tapi niki ngeten Pak nggih. Mau ada pemahaman yang harus saya luruskan. Ketika kita mau masuk WC, doa ketika kita baca itu harus di luar. Harus di luar. Jangan di dalam ya. Sebelum masuk baru kita baca. Jadi sebelum masuk kita baca. Soalnya kalau di dalam WC atau di dalam kamar mandi itu tidak boleh mengucapkan melafadzkan asma a'zam. Asma sing agung tidak boleh. Itu kalau di dalam kamar mandi atau di WC. Nah, bagaimana kalau ada orang wudhu di dalam kamar mandi atau di kamar mandi sing ono WC ini? Ya tidak masalah. Wudhunya tetap sah. Paham nggih? Seumpama dilafadzkan nawaitul wudu ya, firofil hadasi la lillahi ta'ala. Wudunya tetap sah. Cuma haramnya ketika membaca lafaz Allah di dalam. Paham nggih? Makanya ketika kita wudunya nih dalam kamar mandi utawa WC, niatnya cukup di dalam hati, tidak usah dilafalkan. Nggih, tidak usah dilafalkan.
Ngoten. Nggih. Nggih, nggih. Boleh, boleh. Nggih. Nggih. Terakhir nih nggih. Yang pertama waktu untuk membahas pemuka Nggih. itu kan itu apabila putus apa gimana kan? Apa sekali ini atau masih ini terus ini lagi itu yang pertama. Yang kedua untuk tumit itu ya kan biasa di masjid-masjid itu ada kolamnya itu ya. Iya. Apakah itu bisa menghubungkan yang itu tadi kan? Iya. Kan agak jauh, ada jeda untuk menjadi. Iya, bener. Terus Iya, iya, bener. Jadi ketika basuh wajah, sebetulnya ketika kita wudhu itu kan 3 kali sunnahnya ya. Cuma yang saya terangkan tadi kan rukunnya wudhu saja. Sunnahnya belum saya jelaskan. Basuh anggota wudhu itu sunnahnya memang 3 kali. Ngusap juga 3 kali. Nah 3 kali 1, 2, 3. Kapan kita menghitung 2? Kapan kita menghitung 2? Hitungan 2 itu kalau basuhan yang pertama sudah rata. Jadi kita basuh air ya, ini. Saumpama ini belum rata, kan kita basuh lagi. Nah, basuh ini masih hitungan 1. Paham ya? Masih hitungan 1. Belum dihitung 2. Nah, kita basuh pertama, ini kan belum rata. Kita ulangi lagi, kita ratakan. Jadi, walaupun 3 kali, kalau belum rata, maka belum dihitung 1. Artinya sampai rata, baru yang kedua itu dihitung 2. Kedua sama, basuhan kedua nek wis rata, baru nanti yang ketiga itu dihitung 3. Nah, itu paham ya? Nah, jadi bisa diulang-ulang sampai rata. Paham ya? Soalnya basuhan pertama nggak rata, kemudian kita basuh lagi, ini nggak dikategorikan basuhan yang kedua, enggak. Tapi tetap basuhan sing pertama. Basuhan yang kedua itu kalau sudah basuhan sing pertama rata. Walaupun sing pertama misalnya sampai 4 kali misalnya, tapi baru rata, maka 4 kali itu baru dihitung 1 kali basuhan. 1 kali basuhan. Nah, seperti tadi, bagaimana di masjid ono ini, apakah itu sudah mencukupi? Cukup. Soalnya apa? Basuh ketika wudhu itu tidak harus tidak harus mualah, itu hukumnya sunnah. Mualah itu hukumnya sunnah. Ngertos mualah nggih? Nek tartib wajib, nek mualah sunnah. Nek tartib kan berarti niat, wajah, tangan, kepala, kaki. Nah, nek mualah itu hukumnya sunnah. Saumpama gitu, kita wudu nggih ning gone omah, kita basuh wajah tok. Tangan belum kita basuh. Kita basuh ning masjid, iku sah. Nah, iku sah. Paham nggih? Dicicil. Nah, itu mualah itu mualah itu ada jedanya. Mualah itu berarti langsung. Langsung itu hukumnya sunnah. Berarti seumpama ono jedane tidak masalah. Yang penting di tengah-tengah jeda tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu. Apa dari rumah basuh wajah, nyampe nggone pinggir rumah ngentut. Mangune Baitur Rahman orang oleh diterusno tangan. Soalnya di antara jeda tadi sudah batal. Ngoten nggih? Maka sah. Iya, terputus-putus. Ada salah. Tidak terputus. Tidak apa-apa, ya. Jadi ketika kita wudhu, ono wong salam, ya. Kemudian kita jawab dan kita teruskan, maka tidak masalah. Kemudian tidak masalah. Itu sholat ya batal. Sholat ya batal. Ngoten nggih? Sampun nggih? Monggo. Doa.